Akhirnya musim semi tiba. Iya bener, kita bisa menikmati bunga sakura yang indah. Kalau indah kayak gini, pasti deh hati kita penuh nyanyian. Oh, Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. aku ya. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Yuk, nyanyi lebih beneran semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, raja segala raja. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, raja segala raja. Wah, bener kan? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Yang kesusahan bawa itu kita bantu nggak? Tante, kok susah banget sih bawainnya tante? Kami bantu. Ya ampun. Tante mau kemana? Itu mau piknik, tapi teman-teman tante belum ada datang. Ambil posisi sebelah mana tante? Di sana tuh. Oke kalau gitu, ayo kami bantu bawa sampai sana. Ayo tante. Sebelah mana tante? Oh, sini. Ayo bantu. Iya, kita bantuin. Ya. Oke. Ini taruh sini ya tante ya. Makasih ya. Oke. Kami pamit ya tante. Ya, bye-bye. Hati-hati. Kita kemana bro? Kita sekarang waktunya cari tempat untuk kita bisa piknik. Iya dong. Kamu jalan sebelah sana, Ke sana. aku sebelah sana. Oke. Kalau udah ketemu, kita ketemu sini Kita ya. ketemu di Oke. sini ya. Dah. Bro. Ketemu dong. Rame. Sana juga rame kayak antri ada makanan viral baru. Oh iya bro. Oh, kalau itu gimana? Tahun depan lagi. Gak mau juga kalau kayak gini kan. Capek aku. Aduh gimana ini? So kita cancel. Aduh, aku udah capek banget loh sembuhan. Aku udah keliling-keliling. Aduh, Hei, ya. Iya. Iya tante. Iya. Iya tante. Kenapa, Tante? kenapa kok bingung-bingung? Aku capek tante keliling-keliling udah di sana. Cari tempat gak ada yang kosong, rame semua. Itu. Kalau itu kalian gabung sama tante saja. Boleh? Iya, kebetulan rombongannya tante ini juga tidak tante yang hadir. Kalian bisa ikut gabung. Oh, makasih banget. Ya. Makasih loh tante. Untung tadi kita
bantuin tante loh. Kalau enggak mungkin kita ya benar-benar tahun depan kita pikniknya, kita tunda. Tante ini mau membalas kebaikan hati kalian. Kalian beramah hati untuk membantu tante tadi. Oh, sama-sama tante. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau bicara tentang Rama, tante itu punya cerita. Apa tante? Mungkin kalian mau dengar. Boleh, mau. Saya mau cerita. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Yosua mengirim 2 pengintai untuk mengamati kota Yeriko. Lalu pergilah 2 pengintai itu ke kota Yeriko pada malam hari. Dua pengintai itu sampai di rumah Rahab dan mereka tidur di situ. Lalu Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke kota Yeriko. Rahab mempunyai rencana agar 2 pengintai tidak ditangkap Raja Yeriko. Kemudian Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu ke timbunan batang rami di atas sotoh rumah. Datanglah para prajurit ke rumah Rahab. Rahab berkata 2 pengintai itu telah pergi. Lalu para prajurit itu pergi mencari pengintai itu hingga keluar gerbang kota Yeriko. Dua pengintai itu selamat, karena itu Rahab meminta agar dia dan keluarganya dilindungi orang Israel juga. Dua pengintai menyuruh meletakkan tali pada jendela sebagai tanda Rahab bukan musuh Israel. Rahab menurunkan 2 pengintai itu dengan tali melalui jendela karena rumahnya di atas tembok. Akhirnya, 2 pengintai sampai kepada Yosua dan menceritakan semua pengalaman mereka. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa bersikap ramah terhadap orang lain. Seperti Rahab dalam kisah yang tadi, dia bersikap ramah kepada 2 pengintai, sehingga pada akhirnya Rahab itu diselamatkan dengan seisi rumahnya. Seluruh keluarganya tidak dibinasakan pada waktu Israel menyerbu kota Yeriko. Mereka diselamatkan. Apa sih arti kata ramah itu? Ramah itu artinya baik hati, bertutur kata yang manis, dan juga memiliki budi bahasa yang baik. Seperti kita itu sopan ya, sopan santun. Kalian pasti mengerti sopan santun. Dan orang-orang seperti inilah yang mudah untuk bergaul. Mereka bisa memperhatikan orang lain, bisa memperdulikan orang lain, mudah untuk menyapa satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa mempunyai banyak teman. Bagaimana dengan kita? Kita adalah anak-anak Tuhan, itu harus ramah. Sebagai anak-anak Tuhan harus ramah, seperti Tuhan Yesua. Tuhan Yesua pada zamannya juga melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di saat itu. Tuhan Yesua memberitakan kabar keselamatan. Tuhan Yesua mengajarkan Torah. Nah, kalau Tuhan Yesua cuek, Tuhan Yesua tidak peduli, Tuhan Yesua suka marah-marah, Tuhan Yesua tidak suka menolong, tentu saja tidak ada orang yang mau ikut Tuhan Yesua. Benarkah? Tidak ada yang mau percaya kepada Tuhan Yesua.
sama dengan kita adik-adik ya. Kalau kita ini merasa bahwa diri kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita memiliki karakter dan sifat yang sama seperti Tuhan Yesus. Meskipun itu tidak mudah ya, perlu tangan Tuhan untuk memproses kita supaya kita itu menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu bukan berarti tidak mungkin terjadi kepada kita ya, karena setiap manusia itu kan punya karakternya beda-beda. Tuhan menciptakan manusia tidak semua sama, ada sifat yang berbeda, karakternya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Mungkin ada satu anak akan berkata, "Kak, aku ini sulit untuk bersikap ramah. Aku ini sulit berkomunikasi dengan orang. Sepertinya mulutku ini tidak bisa bicara. Aku ini sudah terbiasa kalau di rumah bicara seadanya. Yang tak ajak bicara hanya mama sama papa. Setelah itu aku masuk ke dalam kamar. Itu yang aku lakukan setiap kali. Dengan teman-teman juga aku sulit untuk berbicara." Mungkin ada juga anak-anak lain yang berkata, "Kak, kalau aku ini aku ini cuek gitu loh Kak. Aku ini tidak begitu suka memperdulikan orang lain. Aku tidak suka untuk menyapa gitu. Aku tidak suka. Aku lebih suka menyendiri gitu. Aku lebih suka dengan teman-temanku saja yang aku sukai. Aku lebih cuek gitu." Terus ada lagi teman lagi yang mungkin anak-anak lain yang berkata, "Kalau aku sih Kak ya, aku ini yang pengen ramah, tetapi aku ini punya kebiasaan kalau bicara sama orang tuh harus teriak-teriak, harus dengan suara yang keras, nadanya harus tinggi, supaya orang itu bisa mendengar aku bicara dan aku nyaman bicara seperti itu. Apalagi dengan mama papaku, aku suka dengan suara keras supaya mereka bisa mendengar aku bicara. Dan aku juga terkadang tidak bisa berkomunikasi yang baik karena aku ini kasar kadang-kala Kak. Bagaimana ya Kak? Bagaimana? Apakah kita ini bisa berubah?" Nah adik-adik, golongan-golongan anak-anak yang Kak Neni sudah sebutkan tadi sifat-sifatnya itu, apakah ada di antara kalian yang seperti itu? Apakah ada anak-anak LCC yang masih punya karakter seperti ini? Yang masih belum bisa lepas, yang masih dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Biasanya kebiasaan-kebiasaan ini tuh terjadi pada waktu kita kecil itu sudah biasa terjadi di dalam keluarga kita ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Tetapi dengan firman Tuhan, sifat-sifat seperti itu sebetulnya tidak baik ya. Itu tidak baik dan Tuhan tidak suka kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus berubah. Firman Tuhan mengajarkan kita saat ini, kita harus berubah, mengambil keputusan untuk meninggalkan setiap karakter-karakter kita yang tidak baik itu. Tentunya kalian harus mau, sebab kalau kalian tidak mau, tentu Tuhan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi hal yang terpenting sekarang, ambillah keputusan untuk meninggalkan dan kita mau dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita bisa berubah, diubahkan karakter-karakter kita. Karakter kita yang tidak ramah, karakter kita yang cuek, karakter kita yang suka berkata-kata dengan nada-nada tinggi ya, yang double sound itu ya. Kita minta mau diubahkan sama Tuhan supaya kita ini menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Kita mempunyai karakter yang baik sama seperti Tuhan Yesus. Kak Leni punya nasihat firman Tuhan untuk kalian. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan supaya kalian bisa ramah terhadap orang lain. Tentunya pertama itu kita harus meminta pertolongan Tuhan ya. Meminta pertolongan Tuhan untuk mengubah
kebiasaan-kebiasaan yang baru. Belajarlah untuk ramah terhadap orang, terhadap teman kita, terhadap saudara kita yang ada di rumah, bahkan terhadap orang tua kita dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya kita memberikan senyuman yang manis untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka bertanya, kita menjawab dengan baik, kita tersenyum. Hal itu menyenangkan ya, adik-adik ya. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada juga kita itu ketika kita berjumpa dengan siapapun ya, kalau dulunya kita nggak suka tersenyum mungkin ya, kita nggak suka nyapa, itu kita mulai belajar menyapa. Kak Neni ingat pada waktu Kak Neni kecil dulu, karena Kak Neni berada di kota yang kecil, jadi waktu ke sekolah itu zaman dulu nggak seperti sekarang ya, mama papa mengantar kalian untuk ke sekolah itu naik mobil, naik sepeda motor. Kalau Kak Neni dulu harus jalan kaki, dan setiap jalan kaki untuk ke sekolah itu akan bertemu dengan banyak orang yang akan pergi bekerja, dan semua rata-rata orang itu berjalan kaki. Dan setiap Kak Neni berjumpa dengan mereka, Kak Neni akan mengucapkan selamat pagi Om, selamat pagi Tante, selamat pagi Kakak. Seperti itu Kak Neni lakukan setiap hari, karena itu adalah budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diajarkan kepada keluarga Kak Neni ya. Jadi Kak Neni ingat bahwa itu adalah sesuatu yang baik, dan Kak Neni baru sadari sekarang. Yang kedua, kita juga harus belajar untuk memperhatikan orang lain, mulai belajar peduli sama orang lain. Contohnya kalau ada teman kita yang dalam kesusahan, kita itu mau peduli. Kalau kita bisa memberikan pertolongan, mari kita tolong dia. Atau sekedar menyapa, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Atau kalau teman kita itu biasanya hadir di Zoom ya, kalau kita ibadah, kalau kita mengadakan Zoom di devotion itu, kok teman kita nggak ada, WA dia, hei kamu kok nggak ada, kita tunjukkan kepedulian kita. Alangkah indahnya kan? Alangkah indahnya. Jadi kalian bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian yang terakhir kalian bisa belajar untuk berkomunikasi dengan tutur kata yang baik ya. Jangan suka berteriak-teriak, yang biasanya suka teriak-teriak, yang suka berkata-kata kasar. Katanya kalau tidak berkata kasar itu gak enak ya. Sudah terbiasa berteriak-teriak, lebih enak katanya. Itu kita tinggalkan. Kita mulai mempergunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, yang rendah ya. Nadanya itu jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi. Itu tidak mengenakkan hati. Itu di telinga orang yang mendengar juga tidak enak. Sebaiknya kita bertutur kata yang baik. Kalau kita ya ucap yang baik, ya toh. Jangan sampai kita itu sudah menjadi anak Tuhan, tetapi ngomongnya kok kasar, ngomongnya kok sembarangan ya, ngomongnya kok suka teriak-teriak, tidak ada kelembutan. Nah, kita mulai belajar untuk bertutur kata yang baik, dengan nada yang baik, komunikasi yang baik. Segala upaya yang kita lakukan, Tuhan itu melihat, Tuhan itu memperhatikan, dan Tuhan akan senang kalau setiap kalian mendengar firman Tuhan, kalian mulai belajar praktek, kalian belajar teks setiap kali. Saat ini kalian mau katakan apapun yang kalian inginkan orang berbuat bagi kalian. Misalnya kalian ingin dihormati, diberikan keramahan oleh orang lain itu bersikap ramah kepada kalian. Orang lain itu bisa peduli dengan kalian. Orang lain itu bisa memperhatikan kalian. Orang lain itu bisa berkata-kata lembut terhadap kalian. Kalian harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Ingat ya, kalian harus melakukan itu terlebih dahulu kepada orang lain, supaya apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu juga akan terjadi kepada kita. Seperti cerita yang tadi, apa yang dilakukan Rahab
dia menolong, dia ramah hati, dan akhirnya kebaikan itu berbalik kepadanya. Itu sesuai dengan Matius 7 ayat 12 ya. Itu sesuai dengan Matius 7 ayat 12. Kiranya firman Tuhan kali ini memberkati kalian semua, menjadikan kalian anak-anak yang manis, yang selalu mau dibentuk dan diubah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana dengan cerita tadi? Apakah kalian suka? Bagus ceritanya. Sekali. Gak nyangka ya keramahan yang kecil bisa mendatangkan keselamatan. Iya. Sekali itu, makanya kalian perlu mengucap syukur sama Tuhan karena kalian diberikan Tuhan keramahan hati, berbuat ramah terhadap orang lain. Iya, terima kasih Tuhan. Iya, aku jadi ingat Ya. ada ayat firman Tuhan yang mengatakan dalam Yosua 2 ayat 12. Karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, maka kamu pun akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Artinya, kalau kita memberikan keramahan bagi orang lain, maka keramahan itu akan kembali lagi kepada kita. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang keramahan, Apa ya? karena tadi Tante sudah mengizinkan kami nih, saya punya sesuatu untuk Tante. Sekali nih, kok jadi merepotkan? Ini saya kan juga buat sesuatu buat Sari. Ini untuk Tante, silakan. Aku juga dapat. Ini. Wah, terima kasih. Iya. Apa kamu membuatnya sendiri? Bagus sekali. Luar biasa. Kapan-kapan ajarin ya. Oke, mau tahu nggak caranya? Mau dong. Oke. Wah, setelah ini aku akan berangkat piknik sama Sari menikmati bunga sakura. Kayaknya aku mau bawa sesuatu deh buat Sari untuk menunjukkan keramahan ke dia. Bikin gift box. Tapi kalau cuma bikin buat saya rasanya nggak seru. Aku juga akan bikin buat seseorang. Nanti yang siapa tahu di sana mereka mau menolongku dan Sari. Oke, di sini ada kertas lipat yang aku butuhkan. Aku bisa pakai kertas lipat besar atau yang kecil, tapi kali ini aku pakai yang besar aja deh, biar muat nanti. Terus ada bahan tambahan yang bisa bantu aku nanti. Di sini ada ballpoint yang pasti nanti aku sangat butuhkan untuk memberikan tanda. Lalu ada dakron yang sebetulnya bisa pakai kapas gantinya untuk isian dan hiasan tambahan seperti selopong bulat-bulat ini. Nah, dan juga ada permen favorit untuk aku isi di dalamnya. Oke, aku akan kesampingkan dulu dan aku akan pilih pakai yang mana ya? Kayaknya supaya mudah terlihat garisnya aku pakai yang ini aja deh. Oke, aku akan mulai buat. Pertama aku akan lipat dulu. Kertas lipatnya menjadi bentuk segitiga seperti ini. Harus pastikan setiap ujung-ujungnya rapi. Lalu aku akan lipat lagi dari sisi berikutnya untuk segitiga. Setelah sudah, aku akan beri tanda garis titik temunya. Dan aku akan lipat sisi ini ke garis tengah. Di sini aku hanya akan lipat kecil di tengah aja sebagai area tanda. Dan aku akan beri tanda juga. Dan aku akan pakai sisi seberangnya untuk melipat ujung juga ketemu di garis tengah. Sama, aku akan lipat dari bagian tengah saja. Lalu aku beri tanda. Ups, terlempar. Lalu aku tidak berhenti di situ.
ujung bagian bawah ini aku akan lipat ke atas ke tanda pertama yang tadi sudah dibuat. Dan aku lipat di atas. Aku buka, aku balik, aku lakukan hal yang sama di sisi berikutnya. Sudah selesai. Sekarang aku akan lipat ke bagian sisi putih. Nah, kok tadi bentuknya seperti ini, aku akan sekarang lakukan dengan bentuk yang seperti ini. Lalu aku lipat lagi sisi tengahnya ini ke sisi temu dari setengah. Lipat lagi. Kali ini lipat semua. Hop. Hal yang sama kita lakukan di sisi seberangnya. Lipat semua. Hop, hop, hop. Tapi agak sedikit berbeda. Sekarang aku akan tarik sisi ini yang paling ujung ketemu di titik ini, tepat pada titik lipatan. Kita tarik ke atas. Dan aku hanya berikan tanda saja, lipatan tanda. Aku beri ballpoint. Oke, aku buka semua lipatan dan aku akan lipat sisi putih ini berbentuk segitiga. Dan aku akan bawa sisi lipatan bawah ketemu dengan tanda ini. Oke, jika sudah, aku akan buka hop, dan aku akan lipat hop, balik dulu. Area ini aku lipat seperti ini. Nah, aku buka lebar. Sekarang sisi ini yang terlihat lipatan ini aku akan lipat ke garis tengah ini. Aku akan lipat. Aku akan belok ke sisi kiri terlebih dahulu. Dan di sisi kiri ini aku harus lipat pas dengan area garis tengahnya. Namun di sisi kanan ini aku harus sedikit berbeda. Aku harus buka lebih lebar dari area lipatan garis tengah. Beri tanda supaya bisa terlihat. Nah, dengan begini aku tahu bahwa ini sudah terbuka lebih lebar dibandingkan dengan sisi yang ada di kiri. Aku balik dan lakukan hal yang sama. Sisi yang kanan sekarang harus menempel tepat di garis lipatan tengah, tapi sisi yang kiri dia harus terbuka sama seperti seberangnya. Nah, kita akan balik. Hop. Di sini aku akan lipat. Ini ada titik A, titik B. Aku akan lipat sisi ini bertemu dengan sisi ini. Sisi ini bertemu dengan sisi ini. Hop. Lalu aku akan lipat turun lagi, tapi mengikuti garis ini. Mengikuti garis ini. Turun. Cara yang sama aku akan lakukan di sisi seberangnya. Oke. Dan aku lipat turun. Ya,
aku akan balik. Tunggu sebentar. Aku akan sedikit balik. Dan di sini ada garis, aku akan lipat ya. Oh, balik. Aku sekarang lipatnya di sisi sini. Maaf, terbalik. Di sini kan ada garis. Nah, aku akan lipat mengikuti garis itu. Perhatikan, sama. Ini juga aku akan lakukan cara yang sama. Nah, langkah berikutnya agak sedikit tricky ya, karena kita harus melipat sisi ini ke atas. Caranya bagaimana sih? Nah, aku akan balik dikit ya. Ini kan ada garis 1, 2, 3, 4. Aku akan lipat garis-garis ini ke sisi ini. Lipat. Ketemukan garis itu garis yang terlihat seperti ini. Oke, lalu lipatan sisi dalam ini aku akan lipat seperti ini. Nah, aku akan lakukan yang sama ke bagian selanjutnya. Oke, lakukan yang sama juga di bagian ini. Lalu sisi dalamnya. Sisi dalamnya. Sudah mau hampir jadi. Oke, kalau sudah mau hampir jadi, sekarang aku tinggal memasukkan lipatan ini. Oke, jadi ini sisi yang lebih panjang. Aku akan masukkan lipatannya. Nah, di sini kan ada 2 titik ini. Aku mau akan lipat sedikit. Ini juga akan lipat sedikit. Dan aku akan masukkan. Lalu sebelum aku masukkan lipatan lainnya, aku akan masukkan ini ke dalam dakron, ke dalam boxnya. Dan aku bisa tambahkan hiasan-hiasan. Lalu masukkan juga hadiah permennya. Lalu sisi ini kita tinggal masukkan begini aja. Maka jadilah gift box kreatif menarik untuk orang kesayangan. Tidak perlu lem, tidak perlu alat tempel lainnya. Jadi deh. Oke, sekarang mau siap-siap berangkat Ya, puji Tuhan kalau kalian suka. Bagus loh, makasih. ngomong-ngomong, rombongan kamu itu kok belum pada datang ya? Oh gitu. Mungkin mereka Kalau nih kita telat tadi. Ini aku punya teman-teman baru nih, tapi mereka itu membantu memberi
memberikan keramahan hati. Oh, halo. Iya, menata semua orang. Yuk kita makan yuk. Oke. Kita makan. Makan. Saya ke depan dulu ya. Oke. Oh Silakan, iya, Dokter. terima kasih Tante. Iya, silakan dibuka. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan acara kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita belajar bagaimana caranya kita memiliki keramahan hati. Nah, mulai saat ini belajar praktekkan, lakukan mulai dari kalian kecil supaya apa yang kalian lakukan terhadap orang lain itu juga akan kembali kepada kalian sendiri. Ayo kita mau berdoa, kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah memimpin kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami betapa pentingnya kalau kami ini memiliki sikap hati yang ramah, memberikan keramahan hati kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Berilah kami Tuhan pertolongan kalau kami ini memiliki sifat-sifat yang masih kurang baik. Kami perlu belajar untuk mentaati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong kami supaya kami bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia hidup di dalam kemurahan-kemurahan-Nya. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Terpujilah Tuhan, kami terima berkat-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.